Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Di dalam restoran, para pelayan adalah dua manusia, sibuk memenuhi keinginan tamu mereka. Melihat Long Haoshen masuk, tidak ada yang memanggilnya. Long Haoshen maju menuju Golden Beardy Demon. Sesampainya di meja makan, dia dengan ringan mengetuk material kayu. Setan burung emas terkejut. Dia makan dan minum dengan baik, tetapi terganggu di tengah, dia menjadi jelas dalam suasana hati yang buruk. Namun, ketika melihat wajah Long Haoshen begitu dia mengangkat kepalanya, dia tampak terkejut. Faktanya, Long Haoshen telah berubah menjadi iblis bulan, membuat bahkan anggota klan iblis bulan tidak dapat menemukan penyamarannya, apalagi tentang iblis burung emas ini. Mata ungu, wajah yang sangat tampan, ini semua adalah ciri-ciri klan iblis bulan. Melihat pandangan dingin di mata Long Haoshen, dia buru-buru berdiri dan mencoba bertanya, "Kamu adalah?" Long Haoshen mengangkat tangan, menunjukkan lambang Viscount Moon Demon sebelum menatap matanya. Dia menginstruksikan, "Keluarlah denganku." Melihat lencana ini, keraguan di mata setan burung emas menghilang. Berdiri dengan tergesa-gesa, dia mengikuti Long Haoshen keluar dari restoran. Di sekitar mereka, cukup banyak iblis yang melihat pemandangan ini, dan bahkan tidak berani terkesiap melihat ketegangan atmosfer. Meskipun mereka tidak melihat wajah Long Haoshen, melihat karakter hebat seperti Golden Beardy Demon terkejut, orang mungkin bisa membayangkan seperti apa keberadaan orang itu. Meninggalkan restoran, Long Haoshen menghentikan langkahnya di pintu restoran. Setan burung emas itu bertanya dengan sangat hati-hati, "Tuan Viscount, apa yang harus Anda katakan kepada saya?" "Kemari." Long Haoshen melambai padanya dengan suara dingin. Itu Golden Beardy Demon buru-buru bergabung dengan sisi Long Haoshen, masih merasa kesal karena harus berpisah dengan makanannya. Dia berdoa agar pembicaraan Long Haoshen menjadi sederhana sehingga dia bisa kembali untuk menyelesaikan makannya segera, jika tidak, tamu lain pasti akan memanfaatkan ketidakhadirannya. Melihat setan burung emas yang tunduk di depan matanya, Long Haoshen mengungkapkan pandangan dingin, mengangkat tangan kanannya untuk meletakkannya di bahunya, "Apakah kamu sadar akan kejahatanmu?" "Apa?" The Golden Beardy Demon mengangkat kepalanya, melihat Long Haoshen dengan shock. Tepat pada saat itu, dia menjadi waspada. Padahal, semuanya sudah terlambat. Tangan kanan Long Haoshen menancapkan kilatan dingin niat pedang di lehernya, dan saat itu juga, mata dari Golden Beardy Demon menipis. Apakah tangan kanan Long Haoshen begitu mudah disentuh? Itu membawa Arya Dewi Cahaya. Gelombang niat pedang menjangkau otak setan burung emas dan menghancurkannya, yang menyebabkan kematiannya yang tiba-tiba. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Fakta bahwa pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 mati seperti itu di tangan Long Haoshen tidak begitu banyak karena perbedaan kekuatan mereka, tetapi poin penting adalah kemiripan meyakinkan untuk Demon Bulan. Jubahnya terbentang, menghalangi pandangan orang yang lewat, dan dengan kilatan emas, mayat Golden Beardy Demon menghilang ke dalam Eternal Melody. Tidak berhenti sebentar, Long Haoshen menuju Lin Xin dan Han Yu. Pertarungan Long Haoshen tidak menarik perhatian karena pertempuran sudah berakhir segera setelah dimulai, tetapi hal-hal tidak damai untuk rekan-rekannya. Siang adalah waktu yang sangat baik untuk aksi Long Haoshen, karena ini adalah waktu di mana setan sedang makan. Mereka tidak sama dengan manusia, dan hanya akan makan 2 kali sehari, terutama iblis peringkat tinggi. Dengan demikian, semua anggota pasukan perburuan iblis ke-64 membidik secara mendasar untuk waktu makan mereka. Meskipun penampilan Lin Xin lebih rendah dari Long Haoshen, dia masih tidak punya masalah untuk menyamarkan dirinya sebagai iblis bulan biasa, dan pada kondisi yang bahkan lebih rentan daripada Long Haoshen, karena dia merasa benar ketika iblis burung emas akan memilikinya. Makan di pinggir jalan. Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun iblis sangat kuat dalam hal kekuatan pertempuran, dalam hal ekonomi dan budaya, mereka jelas lebih rendah daripada manusia, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang asing di dunia ini. Di Temple Alliance, melihat pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 makan berjongkok di jalan hampir tidak mungkin. The Golden Beardy Demon memiliki makanan yang sangat sederhana,
wajan besar yang diisi dengan sejenis sup daging atau sup. Daging giling dimasukkan ke dalam dan dimasak hingga matang sebelum dimakan. Yang ini ditemani oleh 4 Great Bearded Demons lainnya, makan bersamanya. Lin Xin dan Han Yu bertukar pandang, dan Han Yu mengangguk padanya. Kilatan cahaya biru muncul di mata Lin Xin, diikuti oleh suara resonansi tangisan burung phoenix, bergema di jalan. Mengapa kompor spiritual sangat kuat? Ini karena kemampuan biasa umumnya tidak akan pernah bisa menandingi satu aspek penting, ledakan instan mereka. Lebih jauh lagi, hampir semua kemampuan dari tungku spiritual akan mendapatkan kekuatan selama pengguna mendapatkan kekuatan. Ini adalah alasan dasar yang membuat orang mendambakan kekuatan kompor spiritual. Ketika Blue Fire Phoenix yang sangat besar tiba-tiba menyerang Golden Bearded Demon, semua iblis di jalan tercengang. Setan burung emas itu bagaimanapun juga adalah pembangkit tenaga listrik pada langkah ke-6, dan menyadari bahayanya, dia segera menjawab, menggunakan kedua tangannya untuk menyeret setan burung besar di depannya. Sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalirkan energi spiritualnya, membiarkan cahaya listrik yang mencolok meringkuk di sekelilingnya. Namun, kedatangan Blue Fire Phoenix benar-benar terlalu tiba-tiba, dan hanya ini yang bisa dia lakukan. Senyum dingin tergambar di wajah Lin Xin, dan cahaya biru memenuhi matanya menjadi lebih intens. Apa yang terjadi selanjutnya adalah kenaikan tiba-tiba dari Blue Fire Phoenix di udara, sebelum turun secara tiba-tiba. Sebenarnya, dia baru saja berhasil naik dengan cepat di udara, sebelum menyelam dengan cepat. Bang! Pilar api biru besar turun dari langit, dan Blue Fire Phoenix langsung kembali. Dalam nyala api, keempat setan burung besar langsung menjadi abu, dan setan burung emas meraung saat tubuhnya berkedut hebat. Tubuhnya yang besar tampaknya hampir seketika berubah menjadi massa hitam yang hangus. Suhu tinggi yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuhnya. Awalnya, bahkan Raja Zombie dari langkah ke-8 telah dipaksa mundur oleh Blue Fire Phoenix. Sesosok agung diam-diam tiba di belakang Golden Bearded Demon yang berjuang tepat pada saat itu. Memukul dengan lampu merah keemasan, dia mengakhiri perjuangan iblis saat kepalanya jatuh. Sosok itu pertama-tama membawa dan kemudian meluncurkan kepala setan burung emas ke arah Lin Xin seperti peluru artileri biru. Api biru melompat, langsung menelan kepala setan burung emas itu, sebelum padam, saat kepala itu diserap ke dalam alat penyimpan sihir. Lin Xin kemudian berbalik dan pergi, diikuti oleh Han Yu setelah dia dengan cepat memulihkan pedangnya. Dalam sekejap, mereka berdua menghilang ke sebuah gang. Dari saat Lin Xin melancarkan serangan hingga akhir pertempuran, seluruh proses hanya berlangsung beberapa saat. Pembunuhan itu dilakukan dengan rapi, dan mereka kembali dengan cepat setelah akhir pertempuran. Tepat pada saat itu, wajah Lin Xin sangat pucat, dan tinjunya mengepal erat. Seluruh tubuhnya benar-benar bergetar sedikit. Namun, dia mengatupkan giginya dan bertahan dengan pahit. Di bawah perlindungan Han Yu, dia kembali ke karavan. Setelah pelatihan konstan yang dia lalui di masa pengasingan, kemampuannya untuk menahan serangan balik dari kompor spiritual sebenarnya meningkat banyak. Serangan balik dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix berbeda dari kompor spiritual Samsara, yang hampir mustahil untuk dilawan. Tetapi sebaliknya, menahan serangan balik dari kompor spiritual Blue Fire Phoenix adalah jenis pelatihan untuk Lin Xin, dan setelah mencoba terus-menerus, dan belajar melalui pengalaman, kemampuannya untuk menanggung efek dari kompor spiritual meningkat seiring waktu. Hanya dengan cara ini tungku spiritual akan lebih dekat dengan evolusinya di masa depan. Tepat ketika Lin Xin menyelesaikan pertempurannya, pihak Simasian juga menyelesaikan bagian mereka. Musuh yang dihadapi Simasian agak lebih banyak daripada Lin Xin dan Han Yu, mereka adalah 6 Great Bearded Demons dan 1 Golden Bearded Demon yang makan bersama di sebuah restoran. Simasian tidak akan menyergap musuh seperti Long Hao Shen. Setelah memastikan keberadaan target di restoran, dia masuk dan mengeluarkan bola cahaya energiknya yang telah berevolusi. Di dalam ruangan, bola cahaya energi berwarna emas gelap memancarkan aura tekanan yang mengerikan. Rantai besi tebalnya juga bertambah besar, dari 10 meter menjadi 16,5.
Bola logam besar itu mengeluarkan suara melengking yang mengerikan, menghantam Golden Bearded Demon. Setan burung emas ini merasa ada yang tidak beres saat si Masian masuk, niat membunuhnya terlalu kuat. Jadi, ketika si Masian meluncurkan serangannya, dia melompat dan berusaha menghindari serangan dari bola cahaya energi. Sementara itu, tombak petir emas muncul di tangannya, dan 6 Great Bearded Demons melemparkan diri ke arahnya dengan kecepatan tinggi, menyerang si Masian dari arah yang berbeda. Tangan kanan si Masian memegang rantai logam itu dan menggoyangkannya dalam sekejap, benar-benar mengaduknya seperti ini dan membuatnya mengikuti Golden Bearded Demon. Bagaimanapun, ini adalah sebuah restoran. Meskipun tidak memberi Golden Bearded Demon banyak ruang untuk terbang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencondongkan tubuhnya sambil membiarkan tombaknya meledak seperti kilat emas yang diluncurkan ke bola cahaya energi. Namun, ketika petir bawaan yang dilepaskan oleh Golden Bearded Demon bersentuhan dengan Energetic Ball of Light, itu menghilang dalam sekejap, seolah-olah tersedot. Selanjutnya, Golden Bearded Demon merasakan kekuatan besar turun padanya, dan, dibiarkan tanpa pilihan, hanya bisa menggunakan tombak di tangannya untuk membela diri. Tapi tepat pada saat ini, 6 Great Bearded Demons itu meluncurkan diri mereka ke si Masian, mengarahkan tombak mereka ke arahnya. Pergi ke neraka. Si Masian meraung keras, dan pilar cahaya putih besar tiba-tiba meledak melawan lawan-lawannya, menyelimuti 6 senjata Great Bearded Demons dalam jangkauannya. Adegan mengerikan muncul. 6 setan burung besar segera dibakar dengan api putih, berteriak saat mereka jatuh ke tanah. Tombak mereka memang mengenai tubuh si Masian, namun hanya berhasil menembus jubahnya. Ini adalah Roh Kudus, sebuah teknik armor ofensif yang digunakan oleh para priest dari langkah ke-6. Mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual, itu akan datang dengan efek pemurnian ekstra kuat. Mencari pembersihan yang efisien, si Masian segera meluncurkan kemampuan yang kuat ini. Pada saat yang sama dia membunuh 6 Great Bearded Demons, Golden Bearded Demon sudah terkena dengan Energetic Ball of Light. Bang! Tanpa ketegangan, tombaknya pecah berkeping-keping, dan yang lebih menakutkan, Golden Bearded Demon terbang bersama lintasan bola cahaya energi, secara langsung menyebabkan ledakan atap. Setan burung emas tiba-tiba tidak terlempar oleh serangan itu, tetapi menempel pada bola cahaya energi. Dapat dilihat dengan jelas bahwa beberapa zat ungu terjerat dengan bola cahaya energi. Segera, dengan suara 3 kali bang-bang yang keras, 3 bola cahaya ungu meledak berturut-turut melawan setan burung emas. Dan kemudian, tidak ada yang tersisa darinya. Sebuah kristal ajaib berwarna emas yang dikelilingi oleh listrik menempel di dekat bola cahaya energi, dan dengan menarik rantainya, si Masian mengambilnya. Bola cahaya energi kembali ke tangannya saat dia berbalik dan pergi, sementara tidak ada abu yang tersisa dari setan burung emas itu. Ini adalah hasil dari kekuatan gabungan yang mengerikan dari bola cahaya raksasa dan cahaya ungu surgawi. 3 kekuatan yang berfokus pada kemampuan Brute Crush, Smash, dan Absorption meletus. Dalam hal kekuatan mentah, di pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, selama Long Hao Shen tidak menggunakan kekuatan penyimpanan dan cair tidak akan menggunakan kompor spiritual samsara, tidak ada yang bisa melampaui si Masian. Bahkan kompor spiritual Blue Phoenix Lin Xin masih di bawah bola cahaya energi mengenai kekuatan instan. Selama operasi ini, orang yang memakan waktu paling lama adalah Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan dan si Masian memiliki gaya bertarung yang mirip, setelah dia menemukan targetnya, dia menyerang dengan Divine Soul Shield. Namun, setan burung emas yang dia hadapi berbeda dari yang lain, sayap di punggungnya memancarkan kilau emas gelap. Setelah melihat Golden Bearded Demon ini, Wang Yuanyuan mengingat posisinya, berbalik, dan menyembunyikan dirinya. Melengkapi perisai jiwa surgawi, sebelum mengaktifkan kompor spiritual gerbang tata ruang. Dengan kilatan cahaya perak, dia muncul tepat di belakang Golden Bearded Demon itu, dan dengan kasar menyapu Divine Soul Shield secara horizontal, yang disematkan dengan 4 kristal spasial. Menurut pendapat Wang Yuanyuan, serangan mendadak ini seharusnya memotong Golden Bearded Demon ini menjadi 2. Namun, respon dari Golden Bearded Demon spesial ini sebenarnya sangat cepat.
Begitu Wang Yuan muncul di punggungnya, meluncurkan serangannya, sayap di belakang Golden Beardy Demon ini tiba-tiba mengepak ke belakang, bertabrakan dengan Divine Soul Shield. Tidak mencoba memaksakan jalannya, dia memanfaatkan kekuatan ofensif yang kuat dari Divine Soul Shield untuk melompat mundur. Kak, setan burung emas itu menjerit, melihat dua sayap di punggungnya benar-benar patah. Pada akhirnya, perisai jiwa surgawi masih memiliki beberapa efek padanya, dan seteguk darah ungu kebiruan mulai bocor dari mulutnya. Terbang ke depan, dia mengeluarkan tombak petir yang bersinar dalam warna emas gelap samar. Wang Yuan terkejut, jadi sebenarnya dia tidak mati karena ini. Tetap saja, dia jelas tidak akan berhenti pada saat seperti itu. Tiba-tiba melebarkan sayap spiritualnya sendiri, dia berlari menuju Golden Beardy Demon, sekali lagi menyerang dengan Divine Soul Shield. Setan burung emas itu bingung karena serangan Wang Yuan terlalu tiba-tiba. Menggunakan teleportasi instan dari kompor spiritual gerbang tata ruang, dia tidak memberinya ruang untuk serangan balik yang efektif. Menjadi Beardy Demon, patah kedua sayapnya merupakan pukulan besar baginya, karena itu membuat dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Ding! Tombak petir menghantam Divine Soul Shield dengan pukulan yang menusuk, dan energi spiritual listrik tirani darinya membuat Wang Yuan mati rasa. Jika ini adalah dirinya yang sebelumnya, dia akan kehilangan dorongan untuk menyerang dari ini. Namun, Wang Yuan saat ini memiliki energi spiritual eksternal yang jauh melebihi Golden Beardy Demon. Bagaimana dia bisa dihentikan hanya dengan sedikit mati rasa? Serangan dari Divine Soul Shield tidak berubah. Membungkuk ke depan, dia menendang kaki kirinya ke tombak dan memukul perisainya ke arah Golden Beardy Demon. Namun, perisai jiwa surgawi berakhir dengan sedikit tusukan, dan berkilauan dengan cahaya perak. Setan burung emas ini memang sangat luar biasa. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dengan raungan keras, seluruh tubuhnya meletus dengan badai petir. Aliran listrik tirani menyebar ke segala arah, membuat tubuhnya terlihat seperti karbon. Tapi kekuatan pukulan ini masih hanya datang dari seseorang di langkah ke-6. Klan Kuli Golden Beardy Demon tidak dipimpin oleh dewa iblis manapun, dan dengan demikian, hanya milik kelas menengah iblis. Anggota klan yang paling kuat adalah setan burung emas. Namun, untuk Golden Beardy Demons hanya ada kemungkinan kecil untuk berevolusi. Dengan peluang kira-kira 1 dari 100 untuk mencapai langkah ke-7, mereka bisa berevolusi menjadi Dark Golden Beardy Demons. Dan di seluruh klan Kuli, saat ini bahkan tidak ada total 100 setan burung emas. Tidak diketahui apakah keberuntungan Wang Yuan baik atau buruk, untuk benar-benar bertemu dengan setan burung emas yang sudah mulai berevolusi, sehingga membuatnya jauh lebih kuat daripada setan burung emas biasa. Tapi itu masih belum menyelesaikan evolusinya ke tingkat emas gelap. Dengan demikian, itu masih hanya pembangkit tenaga listrik di puncak langkah ke-6. Omong-omong, setan burung emas ini juga kurang beruntung. Jika mereka benar-benar memiliki pertempuran terbuka yang sengit, meskipun Wang Yuan pada akhirnya akan membunuhnya, pertempuran itu pasti akan memakan waktu lama. Dan kota Naduo ini berada di bawah perlindungan Dewa Iblis, jadi bahkan jika Dark Golden Beardy Demon yang tidak lengkap ini akhirnya bukan tandingannya, dia mungkin masih bisa berlari atau menunggu bala bantuan. Namun sayangnya, dia bertemu dengan pengguna spiritual Staff of Spatial Gate. Setelah kehilangan kemampuan terbang, bahkan jika dia benar-benar berada di level Dark Golden Beardy, apa yang bisa dia lakukan? Serangan habis-habisan dari Dark Golden Beardy Demon yang tidak lengkap ini memang kuat, dan Wang Yuan merasa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Jenis serangan yang mencakup semua ini tidak dapat dihindari dengan menggunakan teknik apapun, tetapi pada saat yang sama ledakan Golden Beardy Demon ini meletus, cahaya perak dari perisai Wang Yuan juga dilepaskan. Sejak perisainya mengenai musuh, kemampuannya sudah diluncurkan, Space Splitting Saute. Didukung oleh 4 kristal ruang perak, perisai jiwa surgawi sekarang mencapai tingkat legendaris. Dan kemampuan yang dibawa oleh peralatan legendaris sama kuatnya dengan yang dibayangkan. Tubuh Wang Yuan dikelilingi oleh listrik. Dia berdiri di tempat yang sama, dalam keadaan mati rasa,
sementara Dark Golden Bearded Demon yang tidak lengkap itu ditolak dengan keras. Di dadanya ada lubang besar, dan meskipun dia belum mati, dia jatuh ke tanah, tidak bisa terbang. Tepat pada saat itu, bayangan terang dan gelap yang intens menyelimuti, dan Dark Golden Bearded Demon yang tidak lengkap tidak berdaya di depannya. Tenggelam ke dalam kegelapan seketika, itu dipukul dengan kekuatan. Dengan kilatan cemerlang, mayat itu menghilang, dan sosok manis muncul di dekat Wang Yuan. Dia menarik tangannya, dan mereka berdua dengan cepat menghilang di gang. Suara melengking yang menusuk telinga dengan cepat bergema di kota Naduo, dan seluruh kota berkobar. Sebuah batalion besar pasukan iblis mulai mencari di mana-mana di kota. Bahkan dengan status klan Kuli sebagai salah satu pemimpin provinsi Nareix, 4 iblis burung emas akhirnya terbunuh, dan iblis burung emas lainnya hilang. Hanya butuh sesaat bagi kota Naduo untuk bereaksi. Dewa Iblis yang bertanggung jawab atas kota segera memberi perintah untuk menutup gerbang kota dan mencari mata-mata manusia. Begitu perintah dikirim untuk menutup gerbang kota, kelompok pedagang Yueye kebetulan hampir meninggalkan kota. Mengingat bagaimana kelompok pedagang Yueye akhirnya disergap selama perjalanan terakhir mereka melalui provinsi Nareix, yang telah membangkitkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis yang belum sepenuhnya ditenangkan, kelompok pedagang Yueye masih diizinkan untuk pergi. Mereka melewati gerbang kota bahkan setelah Dewa Iblis memerintahkan mereka untuk menutupnya, setelah diperiksa dengan cermat. Akan aneh jika mereka menemukan sesuatu. Tepat setelah bersatu kembali, 6 dari mereka segera bersembunyi di Menara Keabadian, sementara Long Hao Shen menyamar sebagai pelayan dan sepenuhnya menekan kehadiran dan auranya. Masa mudanya menjadi penyamaran terbesarnya. Setelah kelompok pedagang dengan lancar meninggalkan kota, dia memanggil rekan-rekannya kembali. Begitu mereka bersatu kembali, semua orang berada di awan 9, dengan hanya Lin Xin yang terlihat dalam kondisi yang agak buruk karena serangan balik dari kompor spiritualnya. Misi pertama selesai. Kami membunuh 5 setan burung emas dan memulihkan kristal ajaib mereka, yang akan memberi kami hadiah 30.000 poin kontribusi. Jika kristal ajaib tidak terkirim, hadiahnya hanya akan terdiri dari 10.000 poin kontribusi. Long Hao Shen juga dalam suasana hati yang sangat baik. Saat mencoba keterampilan mereka, mereka menyelesaikan misi tingkat komandan pertama mereka sebagai pasukan perburuan iblis. Dan ini dilakukan hanya 2 hari setelah meninggalkan aliansi kuil. Tentu saja, misi membunuh 5 Golden Bearded Demons dapat dianggap sebagai misi yang relatif sederhana di antara tumpukan yang mereka ambil. Perjalanan kelompok pedagang Yueye masih menuju ke tenggara, langsung menuju provinsi tengah. Alasannya adalah karena ini adalah tempat paling ramai, di mana barang bisa dijual dengan harga terbaik. Pasukan perburuan iblis tingkat komandan ke-64 mengikuti kelompok pedagang jauh ke dalam wilayah iblis, dan dengan peta dan informasi yang disediakan, dikombinasikan dengan bantuan kelompok pedagang Yueye, mereka menyelesaikan 5 misi berturut-turut. Tentu saja, mereka tidak akan bertindak setiap kali kelompok pedagang Yueye akan berhenti, karena perilaku ini akan dengan mudah mengubah kelompok pedagang Yueye menjadi tersangka. Mereka umumnya akan berhenti di satu kota dengan Yueye Merchant Group, dan berkumpul kembali dengan mereka setelah menyelesaikan misi mereka di kota. Kali ini dipenuhi dengan lebih banyak ketakutan daripada bahaya, dan mereka tidak menemui kesulitan yang sebenarnya. Sepertiga dari 16 misi mereka telah selesai, ketika kelompok pedagang Yueye memasuki provinsi tengah juga tiba saatnya mereka harus berpisah dengan mereka. Ini bukan karena mereka tidak memiliki target di provinsi tengah, tetapi karena Long Hao Shen membuat keputusan untuk pergi berdasarkan urutan kesulitan, menyelesaikan misi yang lebih sederhana terlebih dahulu sebelum menuju ke provinsi tengah. Menonton kelompok pedagang berangkat, Long Hao Shen berkata, untuk tindakan berikut, kita hanya akan dapat mengandalkan diri kita sendiri. Mari menuju target berikutnya, Provinsi Jakues. Ayo pergi. Provinsi Jakues berada di utara Provinsi Tengah Iblis, berbatasan langsung dengannya. Daerah itu dihuni oleh klan iblis yang dikenal sebagai klan Jakues, yang memberikan nama provinsi tersebut. Klan Jakues sama seperti klan Kuli Birdi, tanpa dewa iblis di antara barisan mereka,
dan anggota klan mereka dikenal sebagai Jaquest Demons. Orang-orang di peringkat atas dapat dianggap sebagai pejuang jarak dekat yang kuat, tetapi karena mereka tidak banyak, hanya sedikit yang akan dikirim ke medan perang. Umumnya, mereka tetap berada di Provinsi Jaquest, mengelilingi dan melindungi Provinsi Tengah. Kelompok Longhaoshen berada di ambang memulai misi ketujuh mereka, yang melibatkan pembunuhan 100 Jaquest Demons. Jaquest Demons adalah pembangkit tenaga listrik peringkat rendah, tetapi sering bertindak sebagai sebuah kelompok. Di klan mereka, yang paling kuat berada di langkah ke-8, dan perwira peringkat mereka sebagian besar berada di langkah ke-6. Menyelesaikan misi ini tidak akan mudah, setidaknya itu akan lebih sulit daripada misi yang mereka selesaikan sejauh ini dalam perjalanan ini. Jaquest Demons secara keseluruhan hanya berjumlah 5 atau 6.000. Untuk tetap diperhatikan dari kepala klan Jaquest dan membunuh 100 Jaquest Demons tanpa campur tangan mereka tidak akan mudah. Kesulitan meningkat satu tingkat karena mereka tidak akan mendapat bantuan dari kelompok pedagang Yueye kali ini, dan harus bergantung pada mereka sendiri untuk semuanya. Menurut peta, mereka membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai dan memasuki Provinsi Jaquest. Daerah itu tidak jauh berbeda dengan provinsi lain yang dikuasai iblis, tanahnya sangat miskin dan tidak subur, dan tanah pertanian sangat jarang. Longhaoshen mengencangkan jubah besarnya, dan berkata kepada Chaier, kami akan melanjutkan ke selatan selama 2 atau 3 hari sebelum mencapai ibu kota, kota mayor Jaquest, Provinsi Jaquest. Tampaknya semua anggota klan Jaquest akan terkonsentrasi di kota, ini adalah hal yang baik untuk operasi kita, tetapi akan membuatnya agak lebih rumit untuk melarikan diri. Setelah misi selesai, kita akan berbelok ke timur, menuju misi berikutnya.